monggo adik-adik yang mau bergabung dengan SMK Darut Taqwa. Jadi di sini dapat skillnya, kemudian juga dapat keilmuannya, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu berkaitan dengan dunia ya. Tapi dunia ini berkaitan juga agama. Nah, ini kita nggak bisa memisahkan. Dan jurusan ini kebetulan DPIB ini jurusan yang insya Allah peluangnya besar sekali. Eranya juga sudah berbeda. Sekarang eranya sudah teknologi. Jadi siapapun yang bisa skillnya bagus itu bisa menguasai. Meskipun tanpa ijazah sebenarnya kalau skillnya bagus itu bisa dapat pekerjaan. Nah, tapi di era ini tetap kita harus punya ijazah, tapi dengan skill yang memadai. Dan memang eranya sekarang adalah eranya yang punya skill. Nah, ini salah satunya bisa ditempuh lewat sekolah di SMK Darut Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang di podcast Meta SMK Darut Taqwa. Alhamdulillah, kali ini Meta podcast SMK Darut Taqwa kehadiran dan dalam rangka melaksanakan ujian kompetensi di arsitek, jurusan arsitek khususnya. Dan alhamdulillah Bapak Arif sebagai penguji pertama sudah hadir dan sudah melaksanakan beberapa tahap proses ujian kompetensi jurusan arsitek. Untuk lebih selanjutnya, mungkin saya sebagai moderator di sini perkenalkan, saya Naimullah, kepala jurusan arsitek, dan di sini didampingi oleh Bapak Arif. Mungkin Bapak Arif bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Monggo. Matur nuwun Pak Naim. Jadi nama saya Arif Rahman Setiono. Dalam hal ini saya mewakili dari industri, dari PT Arif Arsitek. Kebetulan namanya sama. Saya CEO dari perusahaan ini. Saat ini kami melakukan pengujian UKK untuk mahasiswa DPIB. Maaf, untuk siswa DPIB. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kalau di sini kerennya disebut jurusan arsitek, jadi jurusan yang lagi booming sepertinya. Untuk hari ini alhamdulillah sudah diselesaikan untuk ujian, dan kebetulan untuk kami sendiri sudah 2 kali melakukan uji kompetensi ini pada tahun ini dan tahun kemarin. Dari yang kita lakukan alhamdulillah ada perkembangan Pak Naim dari siswa yang dulu, kemudian yang sekarang ada perkembangan, kemajuan, dan saya memberikan apresiasi buat jajarannya Pak Naim karena tugasnya ini cukup menarik. Jadi siswa diarahkan untuk langsung ke masyarakat untuk mengerjakan tugas akhirnya, tugas besarnya ini. Jadi siswa bukan hanya sekedar belajar menyelesaikan masalah di lapangan, tapi juga belajar untuk mencari masalah di lapangan, kemudian berdiskusi dengan aparat desa yang sebagai tugasnya, kemudian menyelesaikannya sesuai dengan bidang di SMK, ya, bidang DPIB. Jadi ini satu kemajuan, terobosan yang baik, dan ini juga untuk simulasi buat masyarakat agar mengerti dan proses perencanaan ini agar lebih matang ke depannya. Masyarakat itu mengerti proses pembangunan, nggak asal udah deh bangun aja. Gitu. Untuk Pak, mungkin sebelumnya saya lebih lanjut untuk pembahasan sama beliaunya, mungkin nanti Pak saya mau bertanya terkait tentang prospek kerjanya jurusan arsitek, karena kita kan judulnya ini Pak ya, mohon maaf, judulnya itu kan podcast UKK, setelahnya UKK atau uji kompetensi keahlian arsitek. Itu nanti kesimpulannya itu harapan dan prospek kerjanya seperti apa nanti yang kami harapkan pertanyaan tersebut ke jenengan. Jadi yang pertama Pak ya, yang pertama sebenarnya prospek kerja di arsitek itu yang memang terus jenengan tadi booming itu mungkin bisa didetailkan beberapa saja Pak untuk prospek kerja di jurusan arsitek. Jadi yang pertama untuk jurusan ini sebenarnya apa sih produknya? Iya Pak, benar. Kalau dari sisi
undang-undang jasa konstruksi, anak-anak yang lulus dari SMK ini memang sebagai drafter. Nah, kemudian apakah mereka bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Tentu sangat-sangat bisa. Kebanyakan dari jurusan DPIB ini lanjutnya kalau nggak ke teknik sipil, ke arsitektur, karena mereka sudah punya dasar yang kuat di teknik sipil dan arsitektur. Jadi mereka sudah bisa menggambar, tinggal apa sih yang digambar ini. Nah, jadi kemungkinan untuk mereka studi lanjut ini sangat besar. Dua jurusan ini baik teknik sipil atau arsitektur ini bisa dimasukin. Sementara kalau peluang, bagaimana dengan peluang teknik sipil dan arsitektur, insya Allah sampai saat ini sangat luas. Apalagi kalau kita mengacu ke kebijakan pemerintah. Ada banyak undang-undang yang sudah mengatur dan melindungi disiplin keilmuan dan profesi dari arsitek. Jadi ada undang-undang arsitek, kemudian juga ada undang-undang keinsinyuran. Ini yang melindungi profesi di bidang keteknikan ini. Jadi ini peluang juga untuk mereka, untuk anak-anak SMK untuk melanjutkan. Kemudian mereka juga bisa karena banyak ya kebijakan pemerintah yang terutama di masa era Pak Jokowi ini, banyak kebijakan yang mengarah ke infrastruktur, kemudian pembangunan. Jadi peluangnya insya Allah cukup besar bagi anak-anak SMK ini untuk terjun di lapangan. Pertama kalau kita lihat dari kebijakan pusat, kemudian di daerah, jumlah perguruan tinggi yang punya jurusan teknik sipil maupun arsitektur ini tidak banyak, tidak semua kota. Iya Pak, masih jarang. Masih jarang, jadi ini peluang. Apalagi jumlah SMK yang punya jurusan DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan ini juga masih sedikit. Iya. Di Pasuruan mungkin cuma 2. Iya, insya Allah 2 Pak. Jadi ini peluang besar kalau misalnya nanti anak-anak didik ini langsung berkiprah di masyarakat. Entah mereka mau bisa jadi juga punya usaha sendiri, jadi mereka bisa mendirikan usaha sendiri di sektor jasa konstruksi, baik itu secara legal, misalnya punya perusahaan, maupun yang sektor wira swasta, misalnya punya industri berkaitan dengan jasa konstruksi, industri bahan bangunan atau apapun, mereka sudah punya dasarnya, tinggal melanjutkan mau kemana arahnya anak-anak ini. Kemudian satu lagi yang saya sangat salut sama SMK Darut Taqwa ini, di sini pondok pesantren. Iya. Jadi itu yang lebih penting. Yang di luar cari ilmu, yang sini cari keberuntungan. Keberuntungan dunia akhirat. Itu yang nggak dapat sama lembaga yang lain Pak. Termasuk yang menarik. Insya Allah dunia akhirat kalau bicara ini Pak. Itu Pak ya, mungkin perbedaannya mungkin karena di masyarakat itu antaranya nanti prospek kerjanya kalau semisal kepengen kuliah itu pilih arsitek atau sipil. Sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan Pak ya antaranya dunia arsitek sama dunia sipil? Karena masyarakat masih belum paham kalau arsitek itu yang arahnya kemana, kerjanya kemana, kalau arsitek kemana gitu. Mungkin sedikit jenengan itu dipilah. Memang ini juga banyak pertanyaan, apa sih bedanya arsitek sipil? Kenapa sih arsitek kok harus butuh sipil dan sebagainya? Jadi kebetulan background saya S1 saya arsitektur, S2 saya teknik sipil. Saya ngambil kekhususan tentang manajemen konstruksi MK. Kemudian saya juga waktu S3 lebih juga ke tentang manajemen konstruksi. Wow, keren Pak Is. Saya coba membuat ini ya, tidak mengunggulkan salah satu, tapi semuanya punya peran sendiri-sendiri. Benar Pak, iya. Kalau arsitek ini, kalau saya bilang mungkin karena saya di dua-duanya, jadi saya bagi diri saya sendiri, arsitek ini lebih pakai otak kanan. Jadi otak kanan ini lebih manajerial, kemudian mencari ide-ide seni, karena arsitek itu butuh keindahan, jadi seninya dibutuhkan. Jadi kalau arsitek itu kurang lebih saya sederhanakan ada 3 hal yang di ilmu arsitek. Pertama berhubungan dengan teknik, kemudian yang kedua berhubungan dengan sosial, karena di arsitek itu berhadapan dengan masyarakat, dengan budaya, dengan peradaban juga, dan ketiga tentang art, tentang seni. Jadi arsitek itu 3 hal ini, seni, teknik, dan sosial. Nah ini produknya arsitek itu harus bagus, minimal bagus dilihat
mata, oh keren ya. Ya. Kemudian dalamnya juga bukan cuma bagus, tapi juga secara fungsi itu bisa berperan terhadap kondisi sosial masyarakat. Yeah. Kemudian jangan lupa juga harus kuat. Nah, secara kuat ini arsitek ini dibantu oleh sipil. Jadi saling Pak ya, saling sambungan, saling melengkapi. Untuk sistem strukturnya. Nah, untuk sipil, jadi nggak bisa dipisahkan Pak ya, mohon maaf. Antaranya saya sipil aja bidangnya gitu, atau saya arsitek nggak butuh sipil gitu, nggak bisa Pak ya? Ya sebenarnya saling koordinasi. Ya benar, itulah. Koordinasi karena semua bidang keteknikan, apalagi semakin nilainya proyek itu besar, pasti akan membutuhkan banyak bidang keahlian di bidang yang lain. Misalnya electrical, mechanical, kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah untuk sipil sendiri kan lebih ke mungkin kayak ada struktur, ada sumber daya air, ada bioteknik, ada jalan raya, ada manajemen konstruksi. Jadi memang sipil lebih luas di dalam konteks pekerjaan, tapi arsitektur ini lebih luas karena kita bukan hanya bicara teknik tapi juga human, manusia ada di dalamnya. Iya, baik Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kami perlu tahu apa saja yang pernah Bapak Arief kerjakan, proyek mana saja, biar yang apa itu namanya, yang untuk yang minat ke jurusan mungkin, oh jurusan ini belum ada buktinya. Nah, kalau dari SMK sendiri kan sudah, alhamdulillah sudah melakukan pelaksanaan di beberapa asrama, termasuk asrama B, terus gedung SMK yang baru ini juga itu hasil karya arsitektur. Kalau dari Pak Arief mungkin lebih ke arah mananya jenengan sebutkan, gak apa-apa Pak, untuk satu persatu gitu. Ya, jadi kami kebanyakan dapat amanah memang dari proyek-proyek yang swasta. Jadi untuk housing lebih banyak, jadi bangunan, building, jadi kayak rumah tinggal, bikin perumahan. Kalau untuk desain, semua yang berkaitan dengan desain kita pernah, mulai rumah sakit. Salah satunya Pak, rumah sakit mana Pak? Mohon maaf. Rumah sakit, pelabuhan, pondok pesantren, ada beberapa. Kalau saya sebutkan mungkin di channel YouTube saya ada beberapa. Oh gitu. Oh iya, channel YouTube-nya Pak Arief. Apa Pak Arief? Mohon maaf. Arief Arsitek. Arief Arsitek. Jadi bagi teman-teman yang itu ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang masih kepo terhadap beliaunya, nanti untuk prospek kerjanya seperti apa atau lebih ke arah mananya, lebih dalamnya, kalian bisa atau jenengan bisa lihat di channelnya Pak Arief Arsitek namanya. Dan untuk yang terakhir Pak, mohon maaf, untuk pesan dan harapan panjenengan selaku penguji UKK di arsitek untuk tahun depan, kalau berkemungkinan nanti berkesempatan jadi penguji lagi di arsitek SMK Tertakwa, harapannya untuk SMK Tertakwa khususnya Pak. Mudah-mudahan, saya yakin insya Allah tahun depan lebih baik dari tahun ini. Amin. Karena progresnya cukup signifikan dari tahun kemarin dan tahun ini. Kemudian proses pendidikan di sini juga komplit. Jadi semuanya untuk pembangunan manusia itu luar dalam dibangun, spiritualnya dibangun. Kemudian anak-anak itu diberikan kesadaran untuk masa depannya dan komplit. Jadi karena paket komplit, insya Allah ini jadi insan-insan pembaru di Indonesia ini. Amin, amin Pak ya. Ini yang terakhir Pak, mohon maaf yang tadi belum terakhir berarti Pak ya. Ini yang terakhir, ajakan atau motivasi biar siswa atau siswa SLTP yang MTS SMP itu berkeyakinan akan dapat potensi yang lebih kuat kalau bergabung sama SMK Tertakwa. Ajakan aja Pak, gitu. Terima kasih. Monggo adik-adik yang mau bergabung dengan SMK Darut Taqwa. Jadi di sini dapat skillnya, kemudian juga dapat keilmuannya, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu berkaitan dengan dunia ya. Tapi dunia ini berkaitan juga agama. Nah, ini kita nggak bisa memisahkan. Dan jurusan ini kebetulan DPIB ini jurusan yang insya Allah peluangnya besar sekali. Eranya juga sudah berbeda. Sekarang eranya sudah teknologi. Jadi siapapun yang bisa skillnya bagus itu bisa menguasai. Meskipun tanpa ijazah sebenarnya kalau skillnya bagus itu bisa dapat pekerjaan.
Nah, tapi di era ini tetap kita harus punya ijazah, tapi dengan skill yang memadai. Dan memang eranya sekarang adalah eranya yang punya skill. Nah, ini salah satunya bisa ditempuh lewat sekolah di SMK Darut Taqwa. Oke. Ya, itu tadi percakapan singkat sama Bapak Arif selaku penguji 1 di Arsitek SMK Darut Taqwa. Mungkin ada kurang lebih kata atau kurang berkenan di hati karena ini memang sifatnya mendadak Pak Arif ya, mohon maaf. Bagi saya atau jenengan itu sudah alhamdulillah sudah bisa melaksanakan ujian UKK untuk yang pagi tadi mulai jam 7 sampai jam 12-an dan sekarang sudah selesai. Untuk selebihnya kita mohon maaf, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.